warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, apa kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan belajar matematika ya, tentunya dengan cara yang asyik dan menyenangkan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, saya sudah menyiapkan 3 bangun datar, yaitu bangun segitiga. Bangun yang pertama, bangun yang kedua, dan bangun yang ketiga. Pada bangun yang pertama, bisa kalian lihat memiliki panjang sisi seperti yang terlihat di gambar. Yang kedua juga ya, yang ketiga juga ya. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa ya? Oke, kita akan membandingkan antar bangun datar. Manakah yang sebangun dan manakah yang kongruen. Karena itu bahasan kita kali ini adalah tentang kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Oke, kita langsung mulai saja. Sekarang kita coba fokus perhatikan pada bangun segitiga yang pertama. Bangun segitiga yang pertama memiliki panjang sisi datarnya 6 cm, sisi tegaknya 8 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Bangun kedua memiliki panjang sisi datarnya yaitu 6 cm, sisi berdirinya tingginya yaitu 8 cm, dan sisi miringnya yaitu 10 cm. Nah, kedua bangun ini memiliki panjang sisi yaitu sisi-sisi yang bersesuaian, yang pada bangun satu memiliki sisi tegak yang sama yaitu 8 cm sama ya, sisi yang bersesuaian sama, dan juga yang bawahnya sisi datarnya, sisi alasnya itu juga sama, yang bersesuaiannya sama-sama 6 cm, dan juga pada sisi miringnya juga sama. Maka bangun ini disebut bangun yang kongruen ya. Syarat sebuah bangun atau dua buah bangun dikatakan kongruen yaitu sisi-sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Sedangkan syarat yang kedua yaitu memiliki sudut yang sama pada sudut yang bersesuaian ya. Di sini sudut-sudutnya besarnya sama, karena ini tegak lurus maka ini adalah sudutnya sama yaitu 90 derajat. Sudut siku-siku ya, sudut siku-siku maka 90 derajat. Yang keduanya juga sudutnya sama. Karena itu dua bangun datar dikatakan kongruen. Yang pertama syaratnya adalah sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama. Yang kedua sudut-sudut yang bersesuaian besarnya juga sama. Oke, sekarang kita beralih ke bangun kedua dan bangun yang ketiga. Oke, sekarang fokus ke bangun kedua dan ketiga. Bangun kedua dan ketiga memiliki ukuran yang berbeda ya. Oke, dapat terlihat jelas. Pada bangun yang kedua ukuran datarnya 6 cm, tingginya 8 cm, dan sisi miringnya 10 cm. Sedangkan pada bangun yang kedua memiliki ukurannya lebih kecil, yaitu bangun datarnya 3 cm, bangun tingginya atau panjang sisi tingginya itu 4 cm, dan sisi miringnya 5 cm. Apakah kedua bangun ini kongruen? Syarat yang tadi tentu tidak ya, karena panjang sisinya pada sisi yang itu tidak sama, karena itu tidak kongruen. Lalu kedua bangun datar ini disebut apa? Nah, sekarang kita coba bandingkan. Pada besar sudutnya sama ya, pada sudut-sudutnya bersesuaian itu sama besarnya. Karena itu memenuhi syarat yang pertama kongruen tadi. Namun pada syarat yang kedua yaitu panjang sisi yang bersesuaian sama ini tidak memenuhi. Tapi coba kita perhatikan panjangnya. Pada yang pertama yang datarnya panjangnya 6. Yang datar sisi mendatar pada bangun yang ketiga yaitu 3. Maka 6/3 hasilnya 2. Nah, sekarang kita bandingkan pada sisi tingginya. Sisi tinggi bangun yang kedua yaitu 8. Sisi tinggi bangun yang ketiga yaitu 4. 8 dibagi 4 2 juga. Nah, sekarang pada sisi miringnya. Sisi miringnya bangun yang kedua yaitu 10. Sedangkan pada bangun yang ketiga sisi miringnya adalah 5. 10 bagi 5 2. Semua perbandingannya sama 2. Karena itu perbandingan panjang sisinya ternyata sama. Nah, inilah yang disebut bangun yang sebangun. Jadi dua bangun segitiga dikatakan sebangun jika sudut-sudut yang bersesuaian sama
kedua, jika panjang sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ya, jadi ada konsep kongruen dan yang tadi adalah konsep sebangun. Bangun 1 dengan 2 kongruen, bangun 2 dan 3 namanya adalah sebangun. Cukup jelas ya? Oke, sekarang saya akan memberikan kalian coba soal ini ya. Dicoba, ini 2 bangun ini kongruen. Coba silahkan kalian cari berapakah nilai X-nya. Jika kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan kalian tulis jawabannya pada kolom komentar.